Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat Haleluya. kita ada di bulan yang baru, di bulan Juni, di minggu pertama di bulan ini. Ya, hari ini tanggal 7 Juni ya. Tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun, di tahun 2020 ini. Rasanya waktunya cepat berlalu ya. Tapi saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus ada di dalam Tuhan, dan kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tugas kita di masa pandemi. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. 1 Timotius 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini tulisan Paulus ya kepada Timotius, dan ini pesan dari Paulus dan juga menjadi tugas kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tema kita pagi ini tugas kita di masa pandemi. Saya memakai kata kita. Kita itu saya dan saudara. Siapa kita itu? Kita itu adalah anak Tuhan. Siapa kita itu? Kita itu adalah orang yang percaya Yesus. Siapa kita itu adalah orang yang beriman. Ya, anak Tuhan. Orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Dan saya mengambil kata kita di sini berarti hidup kita semua, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya katakan kita adalah sebagai orang yang percaya, berarti kita adalah orang-orang yang memang mengerti Tuhan. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus, berarti kita diperintahkan Tuhan untuk, kita dikatakan Tuhan untuk memiliki tugas. Nah, apa tugas kita? Apa tugas kita sebagai anak Tuhan? Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari, tetapi yang saya mau katakan terlebih dahulu bahwa setiap kita, ya, kita yang tadi saya garis bawahi adalah anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, orang beriman, yaitu saya dan saudara, katakan itu bahwa itu adalah saya, kita itu adalah saya. Ya. Kita tuh memiliki tugas. Dan apa tugas kita? Tugas kita adalah pertama, menjadi pembawa damai. Ya. Tugas kita menjadi pembawa damai. Tugas kita kedua, menabur benih, menabur kasih maksudnya. Yang ketiga, menjadi terang dan garam dunia. Yang keempat, menjadi surat yang terbuka. Nah, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Dan juga kepada kita tuh harus menjadi orang yang pembawa damai. Di tengah kondisi hari-hari ini, kedamaian rasanya sering kali terusik. Kedamaian kita terusik. Tapi saya mau katakan, mari kita menjadi pembawa damai. Karena ini memang sudah tugas kita sebagai anak Tuhan. Juga kita menebar kasih. Menebar kasih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini nggak mudah. Oh, saya juga butuh diperhatikan. Saya juga butuh makan. Ngapain saya harus berbagi dengan orang lain? Ngapain saya harus kasih
sembako sama dia. Saya juga butuh sembako. Tetapi tugas kita sebagai anak Tuhan menebar kasih di mana-mana. Ya. Juga tugas kita menjadi terang dan garam. Ya. Terang itu berarti ketika dunia gelap, ketika kondisi keadaan gelap, ada masalah, ada persoalan, kita masuk ke situ, kita menjadi terang. Kita membawa terang berarti membawa perubahan. Kita menjadi garam. Ya, ibu-ibu senang masak, kita tahu fungsi garam kan? Salah satu fungsi garam adalah menahan kebusukan, memperlambat pembusukan. Juga garam memberikan rasa enak. Biar somo masa babi kecap, babi hong, kalau nyandak pakai garam, nggak enak. Sedikit-sedikit pakai bahasa Spanyol ya. Ya. Jadi garam. Nah ini tugas kita tuh seperti itu. Jadi terang, jadi garam. Jadi ada di tengah kondisi yang sehari-hari ini kan banyak. Saya lihat, aduh, orang ramai ya, di mana-mana ramai. Kemudian coba kita jadi garam di situ. Kita menjadi berfungsi di situ. Memberikan rasa tenang. Memberikan rasa menahan pemicu kesulitan, pemicu keonaran, pemicu pertengkaran. Ya. Kemudian menjadi surat yang terbuka. Keempat, surat terbuka berarti kita menjadi dibaca orang. Kan ada surat rahasia, secret. Nah, kalau ini kita bukan surat yang secret, saudara. Surat yang terbuka, jadi siapa saja bisa baca. Makanya di surat itu harus surat yang menggugah, yang menolong, yang memberkati. Harus isi suratnya adalah surat yang menjadi berkat. Jadi 4 poin itu tadi saya katakan berarti kita harus menyadari sekarang bahwa tugas kita memiliki tugas. Tugas tersebut berarti kita harus. Tugas yang Tuhan beri kepada kita berarti kita harus memiliki komitmen. Komit. Ya. Kalau komit itu, kalau doa jam 2, jam 2. Tiap hari jam 2. Nah, itu komit. Ya. Kemudian menjalani dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Menjalani komitmen itu, tugas itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kita akan belajar rahasia agar dapat menjalankan tugas yang Tuhan beri kepada kita sampai berhasil meraih kemenangan. Ya, sekali lagi, rahasia agar kita dapat menjalankan tugas yang berat itu sampai berhasil dan meraih kemenangan. Yang pertama, poin yang pertama adalah harus dengar perintah Tuhan. Ya. Kita lihat ayat yang ke 1 tadi. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus yang menurut perintah Allah. Ya. Jadi bagian A saja. Jadi yang pertama di sini dikatakan Paulus Rasul Kristus yang menurut perintah Allah. Paulus adalah seorang rasul yang sangat menuruti perintah Tuhan. Tuhan suruh kemana dia pergi. Dan sebagai orang percaya, yang tadi saya katakan kita sebagai orang percaya, berarti kita juga harus mendengar perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan itu, mau berat atau ringan, perintah itu harus dikerjakan. Kalau saudara yang kerja kantor, atasan saudara perintah, saudara harus kerjakan itu. Ya. Saudara harus lakukan itu. Tidak ada
tawar-menawar. Susah atau senang, lakukan itu perintah. Itu baru dibilang pegawai yang baik, ya, menurut. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Paulus, Paulus banyak menghadapi tantangan, ya kan? Kita sudah tahu banyak tantangan yang Paulus alami. Paulus juga banyak mengalami siksaan ketika melakukan perintah Tuhan. Paulus juga mengalami aniaya. Ya. Dia alami kandas kapal karam, terdampar, ya kan? Ya. Alami masalah, alami penderitaan, tetapi dia tetap menghadapinya. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita yang percaya Yesus, kita tahu ini adalah tugas. Jadi harus kita lakukan. Kita hadapi setiap tugas itu. Apakah itu tugas yang kita jalankan senang atau tidak, alami banyak pergumulan, lakukan saja. Turuti saja. Jadi kalau menjadi penurut sebenarnya gampang. Benar nggak, saudara? Kalau kita diperintah, disuruh, kemudian kita kerjakan, perintah terus kita kerjakan dengan sungguh, seperti saya katakan tadi, dengan kesungguhan, ya, itu akan selesai dengan baik. Kadang-kala ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan terasa lebih berat karena kita melakukannya tidak dengan hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi perintah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau di dunia kerja dengan SOP, sesuai SOP. Nah, kita juga begitu. Kebanyakan kita hadapi kesulitan karena SOP-nya kita tidak jalankan sesungguhnya. Apalagi kita, banyak kali kita anak Tuhan mengadakan atau pembenaran diri. Oh, kalau ini mah boleh saya lakukan, kalau ini mah enggak lah. Janganlah, enggak lah kali. Enggak, harus sesuai. Jadi kita mengerjakan tugas dan tetap mendengar suara Tuhan. Ya, tetap mendengar perintah suara Tuhan. Ya. Makanya kapan kita bisa dengar suara Tuhan? Ya, kalau kita setia, kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita baca firman, berdoa, memuliakan Tuhan. Disitulah kita tahu maksud Tuhan. Disitulah kita tahu rencana Tuhan. Perintah Tuhan itu ada orang bilang, aduh berat. Ada orang bilang gampang. Perintah Tuhan itu mungkin gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya perintah Tuhan itu ringan, gampang. Tadi saya katakan asal dilakukan dengan hati. Dengan sungguh-sungguh. Apa aja perintah Tuhan kepada kita? Oh, banyak sudah. Ya kan? Banyak perintah Tuhan. Saling mengasihi, memberi, 10 hukum kan, itu juga perintah Tuhan. Jangan mencuri, membunuh, berzina, jangan berdusta, 10 perintah. Jadi itu harus dilakukan. Untuk komitmen itu memang berat, saudara. Mungkin hari ini kita bisa lakukan, mungkin besok jatuh lagi di situ, lusa jatuh lagi di situ. Ya. Tetapi sebenarnya ketika kita mengerti bahwa kita adalah anak Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki tugas, ya. Dan tugas itu harus dengar perintah atasan, dengar perintah Tuhan. Dan kita lakukan.
menjadi orang yang menurut kehendak Tuhan. Waktu saya masih di kampung, di Kawangkoan, saudara. Saya SD, SMP, SMA di Kawangkoan. Kuliah baru di luar negeri. Dan waktu saya ingat waktu SMA, saudara. Biasa kita anak-anak SMA kan biasa punya grup ya, punya teman-teman yang sehati gitu ya. Kemudian waktu itu saya punya teman-teman yang ada satu rumah teman saya dijadikan tempat kita berkumpul. Kalau pulang sekolah atau sore sampai malam gitu, kumpul di satu rumah itu. Dan sudah tahu, di salah satu kamar di rumah itu yang jadi kita kumpul, kurang lebih kita ada 10 sampai 15 orang. Kemudian di dinding kamarnya tertulislah nama-nama kami sudah, termasuk nama saya. Di situ ditulis seksi-seksinya sudah. Wow, tulis nama ini seksi yang luar biasa, saudara. Seksinya aneh-aneh semua, nakal-nakal semua. Ada seksi ribut, ditulis namanya seksi ribut. Saya nggak usah sebut namanya, nanti orangnya nonton ini soalnya. Tapi dia sudah bertobat. Seksi ribut, seksi mabuk, gitu. Seksi nyolong, jelek-jelek semua. Seksi macam-macam, saudara. Pokoknya 15 orang kurang lebih. Nama saya paling terakhir. Sudah tahu apa? Seksi kerohanian. Bayangkan dari semua seksi, saya seksi kerohanian. Dan yang saya mau cerita, ternyata memang mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan dari kecil itu bisa tertanam kuat. Makanya saudara, Bapak Ibu yang punya anak-anak, walaupun masih bayi, saya mau katakan jangan saudara berpikir bahwa karena masih bayi tidak perlu dibawa ke sekolah minggu. Dia belum ngerti. Sekarang belum ada ibadah sekolah minggu ya, masih dalam suasana ya masih online ya. Tapi maksudnya ada orang tua berkata, aduh ngapain nanti dia nangis-nangis ribu, dia juga belum dengar, dia juga belum ngerti. Tapi sebenarnya sejak dini bawa dia ke gereja, ke ibadah anak-anak, supaya terbiasa dari kecil untuk mendengar pujian, mendengar lagu-lagu rohani, bahkan mendengar cerita firman Tuhan. Dan itu masuk, tertanam. Sehingga orang tua, saya mau katakan, saudara memiliki anak atau cucu yang sudah tertanam dasar imannya yang kuat. Ketika dia besar menghadapi banyak tantangan, saudara. Apalagi saya waktu kecil, katanya saya nggak tahu sih, orang tua tanya katanya, kamu kalau besar jadi apa? Jadi pendeta. Yang lain jadi dokter, jadi insinyur, saya jadi pendeta. Ya, ini jadi pendeta juga benar, saudara. Makanya teman-teman di SMP, SMA tuh saya ditulis seksi kerohanian. Karena kalau ada ibadah kita namanya evangelisasi dulu, namanya ibadah siswa gitu, saya yang suruh khotbah SMA itu. Dan yang lebih luar biasa, saudara, kan orang tua papa dulu punya mobil dan saya suka pakai, kemudian ajak si teman-teman yang nakal-nakal ini naik ke mobil kami. Jadi yang saya mau katakan bahwa kita dengar perintah, dan perintah itu kita harus turuti, ya. Saya lama di situ ya. Ada 21 poin ini. Mudah-mudahan cukup. Ya, poin kedua. Ya. Tugas. Ya. Tugas kita supaya sampai berhasil dan meraih kemenangan tadi harus dengar perintah. Kedua, harus memiliki dasar pengharapan. Ayat 1b.
Juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amin. Nah, poin kedua harus memiliki dasar pengharapan. Siapa dasar pengharapan kita? Adalah Kristus Yesus. Pengharapan orang dunia dalam menjalankan tugas, yaitu bekerja demi uang, bekerja demi karir, bekerja demi jabatan, dan mungkin lain-lain. Tetapi saya mau katakan, sebagai orang yang percaya, dasar kita memiliki dasar pengharapan, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jelas, yaitu Kristus adalah Tuhan yang baik. Kita nyanyi tadi, Yesus baik kan? Tuhan Yesus baik. Sangat baik bagi kita. Jadi itu dasar pengharapan kita. Karena Yesus itu sudah buat baik sama saya. Yesus itu sudah mati bagi saya. Kita akan terima perjamuan Tuhan nanti. Lewat tubuh dan darah Yesus mengingatkan pengorbanannya. Karena pengorbanannya, kebaikannya itu nyata. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu harus dasar pengharapan Kristus Yesus. Amin. Yang baik, bukan dasar yang lain. Sehingga kalau kita memiliki dasar pengharapan Yesus, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak persoalan yang kita hadapi, walaupun banyak pergumulan yang kita lewati, percayalah kita akan tetap meraih kemenangan. Kenapa? Tadi, karena pengharapan kita bukan pengharapan seperti orang dunia. Dasar pengharapan kita karena Yesus, karena Dia baik. Itu. Ya. Jadi ketika kita mempunyai dasar itu, saudara, jadi kita melakukan sesuatu kan dasarnya apa, saudara? Ya. Nah itu, kalau dasarnya Yesus, saudara, di tengah badai, di tengah kondisi, apalagi hari-hari ini, saudara, kita ada di kondisi pandemi COVID-19 ini, saudara, kita sulit bergerak. Bahkan saya melihat ada begitu banyak masalah muncul, saudara, ya. Terpengaruh dengan kondisi. Padahal sebenarnya sebagai orang percaya, kalau kita mengerti dasar pengharapan kita, apapun yang kita hadapi, kesulitan, tantangan, disakiti, ya, kita tetap hadapi dengan senyum, hadapi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita akan meraih kemenangan. Kadangkala kita lawan, makanya kita tidak menerima kemenangan. Kenapa tidak raih kemenangan? Kenapa kita tidak lihat mujizat? Karena kita tidak memiliki dasar pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya, dasar pengharapannya kepada materi, dasar pengharapannya kepada uang, dasar pengharapannya kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Bukan itu tidak boleh, bukan. Tapi dasar yang saya mau katakan, ya, dasar pemikiran kita, dasar pengharapan kita, itu kalau dasarnya karena Yesus, tadi saya ulangi, kita akan setiap tantangan, setiap pergumulan kita hadapi, kita akan lewati itu semua, dan kita akan meraih kemenangan. Yang ketiga, tugas atau rahasia agar kita menjalankan tugas sampai akhir dan meraih kemenangan, menyadari penyertaan Tuhan. Ayat 2. Menyadari penyertaan Tuhan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya. Jadi poin ketiga, menyadari penyertaan Tuhan. Banyak kali dalam kita menjalankan tugas setiap hari, kita menemui kegagalan, ya, menemui hambatan. Orang kalau bisnis kemudian gagal, stres. Di tengah pandemi ini, saudara, banyak usaha yang gulung tikar. Ya. Banyak orang kerja dirumahkan.
Ya. Banyak orang yang tadinya gajinya gede, sekarang setengah. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kondisi seperti itu? Kita harus ingat, sadar, ya, sadar. Nah, ini sadar tuh maksudnya kita tuh lagi pingsan ini, lagi mau disadarkan bahwa ada Yesus yang menyertai. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Sebab kalau predikatnya kita disertai Yesus, aduh, itu sudah hal yang paling luar biasa, saudara. Kalau saudara disertai Yesus, saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami keberhasilan. Walaupun di tengah kondisi sekarang ini, saudara. Kondisi yang sulit. Percaya bahwa kalau Allah besertaku, kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Ya. Kalau Tuhan besertaku, apalagi kalimatnya, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Amen. Jadi yang terpenting penyertaan Tuhan. Makanya peliharalah hidupmu supaya benar bahwa engkau selalu disertai Tuhan. Sadarilah bahwa engkau ada yang berpihak kepada, yang berpihak menyertai engkau jauh lebih besar. Lebih besar apa? Kuasanya. Lebih besar apa? Lebih besar kemuliaannya. Pegang yang namanya Yesus, dan Dia akan menyertai kita. Selain Dia menyertai, Dia akan mengajari kita. Selain Dia mengajari, Dia akan membimbing kita. Sampai apa? Sampai akhirnya kita menjadi pintar, menjadi cakap untuk menjalani hidup. Dan kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan. Goalnya kan selalu keberhasilan. Goalnya kan selalu kita melihat kemenangan. Semua orang mencari itu, saudara. Ya. Tapi belum mencapai goal kalau kita tidak sadari bahwa siapa yang menyertai kita. Ya. Bangkitkan itu, sadarkan kepada dirimu, katakan kepada dirimu, "Hai Steve, sadar bahwa ada Yesus yang menyertai engkau. Engkau tidak akan terpuruk, engkau tidak akan tenggelam, engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan bangkrut." Ya. Amen. Katakan kepada dirimu sendiri, sebab ada Yesus yang jauh lebih besar. Ya. Karena banyak di rumah, saudara, saya sering nonton film action, jadinya mau action beneran atau action yang pakai robot, itu apa namanya? Film apa itu namanya? Animasi gitu-gitu ya. Ya. Intinya jagoannya selalu menang. Intinya dari banyak film yang saya nonton itu, musuh-musuhnya banyak-banyak, bahkan senjatanya mungkin lebih canggih, tetapi akhirnya menang. Siapa lakonnya? Ya. Kita lakonnya, tapi di balik kita sebagai lakon ada Yesus yang menyertai, yang mengeluarkan segala macam senjata untuk melawan musuh. Amen. Ya. Tinggal kita aja yang mikir gitu, musuh tuh model apa, senjata ini yang dikeluarin, ya kan? Kan sutradaranya begitu kan, musuh begini dia bikin aja senjata melawannya. Tuhan kita sutradara. Amen. Yang menyertai kita. Amen. Yang memberikan selengkap senjata Allah untuk melawan musuh-musuh kita. Dan kemenangan selalu jadi bagian kita. Haleluya. Yang keempat, terakhir. Apa tugas kita? Melayani dengan kasih. Ayat 5a. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi yang keempat, melayani dengan kasih. Ya. Melayani dengan kasih.
apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan dengan kasih, pasti mendatangkan sukacita. Amen. Ingin sukacita? Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya. Kerjakan segala sesuatu, dasarnya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu Yesus sendiri, Allah sendiri. Jadi mengerjakan segala sesuatu, bukan hanya pekerjaan Tuhan saja, pekerjaanmu setiap hari yang engkau sudah masuk bekerja, yang engkau bekerja dari rumah, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Kalau engkau kerjakan itu seperti untuk Tuhan, itu dasarnya kasih. Saudara akan melihat, bukan atasan saja yang akan memberkati engkau, bukan atasan saja yang akan memperhatikan engkau, tapi ada atasan yang lebih atas dari atasanmu, yang akan memperhatikan dan mencurahkan berkat, bahkan kemenangan dalam hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika saudara bekerja, jangan ada istilah kerja curi tulang. Jangan. Karena tidak ada bos, tidak ada atasan, saya kerja seenaknya, leha-leha, ya, semaunya. Jangan. Ada bos atau tidak ada bos, ada yang memperhatikanmu. Dan bos tidak bisa melihat apa yang kau kerjakan. Tapi bos di atas segala bos, dia melihat. Dan kalau dia memberkati, tidak salah alamat, saudara. Tidak salah alamat. Makanya kerjakan segala sesuatu seperti Alkitab katakan, seperti untuk Tuhan. Dasarnya apa? Kasih. Ya, kalau dasar kasih, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kalau dasar kasih, saya mau katakan, kita akan menjalankannya dengan sukacita. Orang kalau sukacita, aduh saudara, baru ketemu kalau dia senang. Gila lu ya. Nah, orang baru ketemu sekian tahun, kemudian dibilang gila lu ya. Wah, dia nggak marah. Waduh, lu juga ya gile ya. Tapi coba orang yang saudara nggak kenal terus, gila lu. Wah, berantem saudara. Marah besar. Kenapa? Karena lagi senang. Lagi sukacita. Sukacita itu mempengaruhi segala hidup kita. Sukacita kita itu mempengaruhi. Ya, sukacita itu bisa membuat orang lain terdampak. Sukacita kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya COVID-19 aja yang terdampak. Sukacita kita juga terdampak bagi orang lain. Amen. Ya. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatu dasarnya kasih. Tadi yang terakhir, sekarang paling akhir. Kelima, memiliki motivasi yang tulus. Ayat 5 ini. Timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dari iman yang tulus. Ikhlas. Jadi yang kelima, memiliki motivasi yang tulus. Ketulusan dan keberhasilan adalah dua hal yang harus berjalan berbarengan. Karena itu akan memiliki motivasi yang tulus, maka kemenangan pasti kita raih. Hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci. Ya. Motivasi yang benar. Orang kalau sudah punya motivasi benar, walaupun salah, itu tetap benar. Ya. Kita kan kalau melakukan sesuatu, ada orang yang lakukan hal yang baik, ada orang yang puji kita. Luar biasa dia baik. Tapi jangan salah, ada orang yang tidak puji kita. Dia mah pengen ini aja kali. Dia mah ada maunya. Ya kan? Ya cuek aja kalau ada orang punya pikiran begitu. Yang penting dasar kita tulus, ikhlas. Kalau memberi tulus, nggak punya embel-embel, nggak berpikir, aduh, supaya saya beri ini, supaya saya dikasih lebih banyak. Itu kan memberi bukan dengan tulus. Murni pemberian kita tuh keluar dari dasar hati. Saya melakukannya dengan tulus, ikhlas. Saya menolong dengan tulus. Tidak ingin balasan, tidak ingin pujian, enggak. Motivasi yang tulus, kita akan melihat keberhasilan kita akan raih. Ya. Amin. Puji Haleluya. Tuhan.
Masih ada 21 poin, tapi berhenti aja di 5, saudara ya. Saya yakin sebagai orang yang percaya, tadi saya katakan, ya, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya tugas. Ya, ingat tugas kita adalah tugas dari Tuhan. Lakukan dengan hati, lakukan dengan sungguh, karena Tuhan sudah memberikan teladan lewat pengorbanannya di salib, lewat darahnya dicurahkan, lewat tubuhnya dihancurkan, supaya kita memiliki kasih yang sesungguhnya, supaya kita dapat mengerti bahwa tugas kita pun, kita harus jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi surat yang terbuka bagi semua orang. Puji Tuhan, kita akan terima perjamuan kudus hari ini, saudara. Bapak Ibu jemaat Pelangi Kasih yang ada di rumah masing-masing. Walaupun situasi yang kita hadapi hari-hari ini situasi yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaikan kita ada di tengah lautan yang sedang bergelora gelombang angin yang kencang, yang membuat hidup kita menderita, susah. Tapi percayalah, ada Yesus, ada Tuhan yang menyertaimu, yang akan menolongmu, Amen. yang akan memberikan pertolongan, yang akan menyatakan mujizat. Karena Yesus kita, Tuhan kita, Dia yang Tuhan Allah yang baik. Dia bukan hanya memberikan berkat kepada kita, pertolongan, tetapi nyawanya diberikan bagi kita untuk keselamatan kita. Darahnya Dia curahkan untuk pengampunan setiap dosa-dosa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa dan Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami akan melihat benar-benar kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Amin. Benar-benar pertolongan-Mu akan terjadi. Haleluya. Kami ingat, kami tahu kami memiliki tugas untuk terus menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi surat yang terbuka, menjadi saksi-Mu. Biarlah kami diberikan kemampuan, hikmat Tuhan untuk dapat menjalankannya, untuk dapat memelihara tugas kami, dan kami bisa lakukan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami, di hadapan kami ada roti dan air anggur yang bicara tentang tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami terima, suci kuduskan hamba-Mu, suci kuduskan kami yang akan melayani. Bahkan suci kuduskan kami semua, jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, dengan kuasa-Mu. Amen. Sehingga kami berlayak untuk terima perjamuan Tuhan. Roti dan air anggur yang kami percaya akan memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, pengampunan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah terima firman dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roti dengan tangan kanan saudara. Bapak Ibu di rumah, silakan angkat roti atau hosti. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala saudara. Sebab ini bicara tentang tubuh Yesus yang kita harus tinggikan. Yesus yang harus kita agungkan. Sebab Dia Yesus yang baik, yang sudah memberikan nyawanya, tubuhnya kepada kami, kepada kita semua, supaya kita meraih kehidupan kekal di sorga. Dia rela tubuhnya hancur, Dia rela tubuhnya menderita, supaya kita tidak menderita di neraka yang kekal. Itulah tujuan Yesus, untuk menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat tubuhnya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu,
yang sudah hancur, yang sudah tercabik-cabik karena kami. Engkau rela menderita, Engkau rela menanggung sakit karena Engkau mengasihi kami. Karena dasar kasih Yesus, kami bisa mengalami keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Bapak Ibu di rumah silakan dibuka cawan anggur perlahan. Cawan anggur ini bicara tentang darah Yesus yang tercurah di atas bukit Kalvari. Dia rela darahnya mengalir. Dia rela darahnya menetes. Dia rela darahnya tercurah. Karena dia mau supaya hidup saya dan saudara, dosa, pelanggaran, kejahatan kita diampuni, dibersihkan, dipulihkan. Kita alami kebebasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib. Kami percaya itu darah yang mengandung kuasa yang luar biasa. Dan pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas darah-Mu yang dicurahkan. Kami percaya setiap dosa-dosa kami, sebesar apapun, Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan akan bersihkan kami. Tuhan hapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami telah makan dan minum. Kami yakin tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga yang nampak adalah Kristus. Yesus sudah memproteksi kami dengan darah-Mu. Sehingga kami bebas dari segala serangan-serangan kuasa gelap. Kami bebas dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Kami bebas dari segala penyakit. Bahkan kami bebas dari virus corona dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu kuasa darah Yesus itu mampu mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah kemenangan. Terimalah pengampunan. Karena Tuhan kita sudah melakukannya di kayu salib. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Percayalah hari ini kita diberkati lewat ibadah kita. Tetap mengalami sukacita dari Tuhan. Tetap semangat menjalani hidup saudara ya. Maju terus dalam Tuhan. Walaupun di tengah kondisi pandemi ini saudara tetap beraktivitas. Saudara tetap mengerjakan tugas-tugas saudara. Dan percayalah Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya sebagai gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun ya. Hari ini tepatnya Geri Dio Prianta anak dari Ibu Reni Ledo 27 tahun kalau nggak salah ya. Ya, selamat ulang tahun. Juga Iwan Telambanua anak dari Ibu Natola
hari ini juga berulang tahun bersama Ibu Erni, menantu dari Ibu Natola. Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun, juga Karen, cucu dari Ibu Isya, tanggal 4 Juni kemarin, dan tanggal 5 Juni Ibu Nini, ibunda dari Bapak Paul Miun, 73 tahun. Ya, selamat ulang tahun. Karen umur 13 tahun. Bunda Pak Tunggul Oh ya, ibunda Pak Tunggul juga hari ini 81 tahun. Wah, luar biasa. Ya, Kakung, Kakung sudah. Ya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan akan kiranya memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Pengumuman hari Rabu kita kembali ada ibadah tengah minggu live streaming, dan hari Minggu depan kita masih kembali beribadah secara live streaming, saudara, sambil menunggu keputusan dari pemerintah, bahkan keputusan dari Majelis Pusat, bahkan GPDI, juga Majelis Daerah GPDI, untuk kita sebagai gereja GPDI untuk menjalankan ibadah di gereja masing-masing. Ya, ada beberapa gereja yang hari ini sudah mulai adakan ibadah dengan protokol kesehatan. Tapi untuk kita belum, saudara ya. Nanti kita akan menunggu kabar selanjutnya. Tetap berdoa, saudara, supaya kita segera ketemu di gereja kita masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami percaya berkat Tuhan terus jadi bagian kami. Amin. Berkat kekuatan, kesehatan, pemulihan, kemenangan yang gilang gemilang terus akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami dapat kembali beribadah. Walaupun lewat live streaming, tetapi kami percaya kuasa ibadah itu kami dapatkan. Amen. Kuasa Tuhan kami rasakan. Haleluya. Kami dipulihkan dan kami menerima berkat yang luar biasa. Berkati semua yang ada di tempat ini. Berkati seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung. Berkati semua yang Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini dengan dimanapun berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Khususnya kami berdoa buat anak-anak Tuhan GPD Pelangi Kasih yang berulang tahun hari ini. Jerry Dio Prianta, 27 tahun Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami berdoa buat Bapak Iwan Telaum Banua, Tuhan sudah juga bertambahkan usianya hari ini. Dengan Ibu Erni, cucu mertua menantu dari Ibu Natola, Tuhan memberkati mereka. Juga cucu dari Ibu Isya, Karen, ke-13 tahun. Dan juga Ibu Nini, ibunda dari Bapak Paul. Ibu Epon juga 81 tahun, orang tua dari Bapak Tunggul. Kami percaya nama-nama yang hamba-Mu sebutkan, keberkatanlah mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Diberkatilah dengan kekuatan baru. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Untuk dapat merasakan dan melihat pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan yang susah hiburkan, lemah kuatkan, sakit sembuhkanlah. Kami berdoa khusus Papa dari Vero yang beberapa hari lalu operasi prostat. Kami berdoa Tuhan sedang dalam pemulihan. Tuhan sudah tolong jalannya operasi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Vero sekarang ada di Cibubur. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dia. Amen. Tuhan memberikan pemulihan kepada papanya dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu dinyatakan. Vero adalah anak-Mu yang setia melayani. Dan kami percaya janji Tuhan akan jadi bagiannya dan jadi bagian orang tuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan Tuhan sekarang dan selamanya. Anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik secara langsung maupun ditransfer ke rekening bendahara gereja, bahkan anak-anak Tuhan yang hari ini yang sudah mengembalikan milik Tuhan, baik yang memberikan secara langsung dan sudah transfer dalam seminggu ini. Hamba-Mu berdoa, Engkau menilik, Engkau melihat. Mereka lakukan itu di tengah pandemi COVID-19, di tengah kesulitan. Tapi mereka berani melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati. Amin. Dengan berkat yang luar biasa, Tuhan akan buka tingkap langit sorga. Curahkan berkat atas segala apa yang mereka kerjakan. Bahkan
berkat-berkat yang besar yang mereka akan raih di hari-hari Haleluya. kemudian. Terima kasih Tuhan. Yes. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa. Berkati seluruh keluarga-keluarga kami. Baik keluarga-keluarga jemaat GPD Pelangi Kasih dimanapun berada. Baik ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, di Palalangon, di Sukabumi, yang ada di Kalimantan, di Manado, di Bali, di Labuan Bajo, di Nias, bahkan yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah Tuhan berkati semuanya, seluruh keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami. Kami percaya janji Tuhan juga bagi mereka. Walaupun kami berjauhan tempat, kami tidak bisa melihat aktivitas mereka, tetapi doa kami menyertai mereka. Haleluya. Amin. Doa kami sampai Amin. ke tempat di mana keluarga-keluarga kami berada. Dan lebih dari itu, semua dibebaskan oleh virus corona. Amin. Semua terlepas dari jerat itu. Karena kami tahu kuasa Tuhan lebih besar, lebih dahsyat Haleluya. dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati presiden kami, berkati semua yang pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah, sampai tingkat RT RW, TNI, Polri, bahkan tenaga medis, dokter, perawat. Di tengah menghadapi kondisi ini Tuhan, beri hikmat bagi mereka, berikan kekuatan, Haleluya. dan lebih dari itu, bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona. Dan kami percaya pasien-pasien virus corona akan berkurang, Yesus. berhenti penyebarannya dalam nama Yesus Kristus. Yesus. Indonesia bebas, Amin. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Oh Yesus. dan kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dasar pengharapan kami adalah Yesus Kristus. Untuk melihat pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi ini dengan bersyukur dan mengharapkan sepanjang minggu ini Tuhan akan menyertai segala aktivitas kami, segala tugas-tugas kami. Dibuka jalan, dicampur tangan oleh Tuhan. Kami tutup ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Dah.